Oke, mari kita mulai dengan satu pemikiran. Sepertinya selama ini kita salah. Kita selalu mengira ancaman terbesar buat hidup kita itu pasti datang dengan rasa sakit yang luar biasa. Kita tuh mikirnya penyakit mematikan pasti ngasih alarm ya kan? Entah itu demam tinggi, nyeri dada yang rasanya kayak ditusuk, atau napas yang tiba-tiba jadi berat banget. Pokoknya peringatan yang nggak mungkin kita abaikan. Tapi, yang jarang kita sadari, pembunuh yang paling jago, paling efisien, justru sama sekali nggak bersuara. Dia bekerja dalam sunyi. Dia nggak akan ketuk pintu, nggak akan kasih sinyal rasa sakit. Dia menyelinap masuk ke hidup kita diam-diam, tanpa drama, bersembunyi di balik perasaan, gue baik-baik aja kok. Dan ini nih bagian yang paling bikin merinding. Si pembunuh ini mungkin lagi mengalir deras di dalam tubuhmu sekarang, detik ini juga. Sebuah keanehan yang pelan-pelan, tapi pasti menghancurkan kamu dari dalam. Jadi, pertanyaannya, apa sebenarnya monster tak kasat mata yang lagi kita hadapi ini? Nah, mari kita bongkar identitasnya. Di dunia medis, ancaman ini udah punya nama. Mereka punya julukan khusus untuknya. Silent Killer alias si pembunuh senyap. Dan julukan ini, bukan tanpa alasan sama sekali ya. Nama medisnya adalah hipertensi. Gampangnya gini deh, menurut standar WHO, ini adalah kondisi saat tekanan darah kamu secara konsisten terus-terusan ada di angka 140/90 atau bahkan lebih tinggi. Skala masalahnya ini beneran bikin khawatir. Kamu tahu nggak, data dari Kemenkes nunjukin kalau di Indonesia, 1 dari 3 orang dewasa di atas umur 40 tahun itu menyimpan bom waktu ini di tubuh mereka. 1 dari 3. Dan dari semua kasus yang ada, 90–95%-nya itu adalah hipertensi primer. Artinya apa? Artinya nggak ada satu penyebab tunggal yang jelas. Ini tuh akumulasi, tumpukan dari faktor genetik, dan yang lebih penting lagi, gaya hidup kita sehari-hari. Oke, jadi gimana caranya kondisi yang sunyi senyap ini bisa menyebabkan kerusakan yang separah itu? Coba kita pakai perumpamaan sederhana ya. Bayangin pembuluh darah di tubuh kita itu kayak sistem pipa air di rumah. Nah, tekanan darah itu adalah kekuatan air yang mendorong dinding-dinding pipa itu. Kalau kita kena hipertensi, pompa jantung kita itu dipaksa kerja rodi, kerja ekstra keras tanpa henti. Tekanan yang ekstrim ini, hari demi hari bikin dinding pembuluh darah kita meregang, melar, jauh ngelewatin batas sehatnya. Cepat atau lambat, pipa itu bakal retak, atau bahkan pecah. Nah, pertanyaan paling pentingnya adalah, di bagian mana pipa itu akan pecah? Karena akibatnya bisa sangat fatal, tergantung di organ mana pipa itu meledak. Kalau kerusakannya terjadi di pembuluh darah otak, aliran darah langsung berhenti. Itulah yang kita sebut stroke. Kalau pecahnya di ginjal, sistem filter di tubuh kita hancur, menyebabkan gagal ginjal. Dan kalau jantung udah terlalu capek mompang lawan tekanan sekeras itu, ototnya bakal bengkak, lemah, dan akhirnya ya udah berhenti berfungsi. Tapi tahu nggak, kerusakan fisik itu baru setengah dari ceritanya. Bahaya yang sesungguhnya, yang paling licik, justru ada di pikiran kita, di psikologi kita. Dari kecil, kita itu kayak udah diprogram dengan satu filosofi sederhana ini. Kita ngandelin rasa sakit sebagai alarm tubuh. Kalau alarmnya nggak bunyi, ya kita ngerasa aman-aman aja. Nah, hipertensi ini menghancurkan filosofi itu dengan brutal. Kenapa? Karena bagi si pembunuh senyap ini, nggak adanya gejala itu bukan berarti aman. Justru itu adalah senjatanya yang paling mematikan. Sebuah ilusi. Gejala kayak sakit kepala hebat, penglihatan kabur, atau nyeri dada, itu semua baru muncul pas kerusakan organnya udah terjadi. Jadi pas kamu mulai merasa ada yang nggak beres, pertarungannya mungkin udah hampir selesai. Jadi, poin utamanya adalah menunggu gejala itu sama aja kayak nunggu bom meledak dulu baru sadar kalau ada bom di dekat kita. Pendekatan yang reaktif buat kondisi ini salah total. Oke, sekarang kita udah tahu perangkapnya kayak gimana. Terus, gimana cara kita menghindarinya dan mengambil alih kendali lagi? Kuncinya cuma satu, pindah dari reaktif ke proaktif. Pertama, kontrol tekanan darah kamu secara rutin. Jadikan ini kebiasaan, bahkan pas kamu ngerasa sehat. Kedua, ubah pola makan. Coba deh diet DASH. Ini diet yang emang dirancang buat ngelawan hipertensi. Caranya dengan ngurangin garam dan lemak. Ketiga dan keempat, olahraga teratur dan kelola stres. Anggap aja ini perisai buat tubuh kamu. Terakhir, jauhi rokok, alkohol berlebih, dan jaga berat badan ideal. Ini semua adalah langkah nyata buat merebut kembali kendali.
Dan ini mengubah cara kita melihat arti sehat. Kesehatan sejati itu ternyata bukan sekedar kondisi di mana nggak ada rasa sakit. Tapi ini adalah sebuah tindakan sadar. Tindakan yang berkelanjutan untuk mengambil kendali atas apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Ini semua tentang punya keberanian untuk memeriksa apa yang tidak bersuara, untuk mendengarkan keheningan di dalam diri kita sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya merasa sakit, tapi kapan terakhir kali saya benar-benar mendengarkan.